Oke, selanjutnya visi sekolah kami adalah menjadi sekolah berbasis alam yang mendukung tumbuh kembang anak secara alami, optimal, kreatif, dan mandiri melalui eksplorasi. Jadi sekolah kami adalah sekolah alam, di mana sekolah kami menganut aliran naturalis. Jadi secara alami di sini yaitu adalah menganut ideologi pendidikannya menganut aliran naturalis. Naturalis di sini artinya kita berfokus berpusatnya kepada siswa. Jadi motivasi, lalu kecintaannya terhadap belajar, lalu kritisme anak-anak itu dibangun oleh diri anak sendiri. Jadi guru di sini perannya adalah sebagai fasilitator dan pembimbing bagi anak-anak untuk memunculkan hal tersebut, gitu. Jadi kan kalau dalam ideologi pendidikan itu ada dua ya, ada naturalis dan ada idealis. Kalau idealis itu biasanya fokusnya itu ke guru, jadi teacher center. Nah, jadi motivasi terus kayak rasa cinta terhadap belajar itu fokusnya tuh oleh guru gitu, dijadikan oleh guru. Tapi kalau naturalis ini guru itu berperan sebagai fasilitator dan perangsang bagi anak-anak untuk menjadi seorang long life learner, artinya pembelajar sampai akhir hayatnya. Jadi Alam Nusantara punya visi anak-anak itu bagaimana caranya cinta dulu terhadap belajar, bukan karena paksaan tapi karena memang mereka suka gitu. Kalau misalkan mereka sudah cinta terhadap belajar, nanti mereka akan lebih siap untuk ke dunia global atau ke masyarakat gitu. Boleh next teh? Loading lagi. Oke, selanjutnya ada misi sekolah kami. Mungkin bisa dibaca juga ya, agak panjang misinya. Pada intinya misi kami adalah menjadikan anak itu berakhlak mulia dengan ilmu amali dan alami. Nah, selayaknya bagaimana TK Islam, karena nama kami juga TK Islam ya, jadi untuk misinya kami juga memuatkan program-program keagamaan, lalu pembiasaan dan pembiasaan perilaku kita sebagai umat muslim juga kami terapkan. Nah, tapi yang menjadi core-nya adalah ilmu amali dan alami. Ilmu amali ini tuh adalah ilmu yang kita kasih ke anak-anak, ilmu keagamaan, itu juga dikerjakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi bukan sekedar teori saja, tapi dilakukan juga pembiasaannya. Lalu untuk alaminya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, jadi tanpa melalui paksaan. Sekolah kita cinta damai, peace love, peace love and damai. Sekolah kita cinta damai, jadi sebisa mungkin bagaimanapun guru-guru harus bisa memfasilitasi anak-anak untuk dapat bertumbuh dan belajar dari dirinya sendiri. Boleh next teh? Nah, ini juga salah satu misi kami adalah menumbuhkan, mengembangkan kemampuan jiwa kolaborasi dan kompetisi global. Maksud dari jiwa kolaborasi dan kompetisi global adalah jadi kita akan anak itu akan difasilitasi untuk siap nantinya ke masyarakat dan mungkin nantinya ke dunia global. Karena salah satu kasusnya di sekolah kami itu adalah sempat ada siswa yang asli dari Korea. Siswa asli dari Korea di sini, lalu ada juga siswa yang setelah lulus dari sini dia ikut orang tuanya ke New Zealand. Kebetulan orang tuanya melanjutkan pendidikan di sana. Lalu ada juga yang sebelumnya udah pernah tinggal di Inggris selama 2 tahun. Sekarang sekolah di Indonesia, nanti kemungkinan ada rencana bakal kembali lagi ke Inggris gitu. Jadi maka dari itu kita mengapa menjalankan misi jiwa kolaborasi dan kompetisi global adalah kita ingin merangsang anak-anak untuk siap ke dunia global. Salah satunya adalah dengan program yang ada di sekolah kami yaitu International Class. Lalu yang keduanya adalah pembiasaan menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Jadi nggak belajar grammar dulu ya Bu ya. Kalau belajar grammar dulu kasihan nanti otaknya meleduk. Kita aja yang udah tua kan agak ini ya kalau belajar grammar. Nah, jadi lebih ke pembiasaan kayak misalkan kalau untuk salam ke guru, kita selalu mengucapkannya say salam please gitu. Atau menyapanya good morning, how are you today gitu. Karena kebetulan memang di kita juga ada siswa yang sangat fasih bahasa Inggris. Jadi sebagai guru, kita sebagai guru tertuntut dan harus untuk selalu upgrade ilmu untuk bisa kompatibel dengan kondisi siswa yang ada di TK Alam saat ini. Oke, next lagi Teh. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari sekolah kami. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, tujuan dari sekolah kami adalah sekolah tanpa paksaan.
falsafah kami adalah sekolah dengan cinta, idaman kami sekolah di alam terbuka. Jadi karena kami adalah TK Alam, jadi sudah sewajibnya bagi kita memfasilitasi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang di ruangan yang ideal gitu. Jadi anak-anak itu kan perlu juga sinar matahari ya, sinar matahari, udara untuk bertumbuh. Maka kita sebagai taman kanak-kanak, jangan sampai kita menjadi penjara kanak-kanak, malah jadi penjara kanak-kanak gitu untuk anak-anak. Makanya kami di sini memiliki tujuan bagaimana caranya kami memfasilitasi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang agar sensoriknya, motoriknya, sosial emosionalnya bisa berkembang secara baik gitu ya, sesuai usianya. Salah satunya kita juga memiliki program belajar di outdoor. Jadi wajib dalam 1 minggu sekali itu setiap kelas ada belajar di outdoornya. Kalau nggak di lapang, kita biasanya suka di mini zoo dan di saung. Kebetulan kita ada mini zoo juga, fasilitas mini zoo. Jadi anak-anak dikasih kesempatan untuk bereksplorasi atau melakukan eksperimen, kelas eksperimen, atau kelas membuat prakarya dengan benda yang ada di alam sekitar, di lingkungan, itu biasanya suka kita lakukan di mini zoo. Gitu. Oke, lanjut lagi Teh. Oke, selanjutnya yaitu jumlah siswa 3 tahun terakhir kami. Ini adalah jumlah siswa 3 tahun terakhir kami. Yang pertama di 2022, tahun ajaran 2022 sampai 2023, itu ada 66 siswa. Lalu selanjutnya di tahun selanjutnya ada 72 siswa. Dan di tahun selanjutnya, di tahun ini, ada 63 siswa. Lanjut lagi. Nah, oke, selanjutnya ini adalah core team dari Alam Nusantara. Saya tidak bisa berdiri di sini sendiri menjalankan semuanya sendirian tanpa orang-orang hebat ini. Tepuk tangan dulu dong. Tanpa orang-orang hebat ini, di sini ada Miss Yanti, Miss Yuli, saya selaku kepala sekolah, lalu ada Miss Tika, Miss Pia, Miss Nia, Miss Cahya, Miss Rahma, dan Miss Puji. Ada support teacher, guru pendamping, dan ada wali kelasnya juga gitu. Next lagi Teh. Nah, selanjutnya ini ada juga loading ya sebentar. Nah, selanjutnya ada juga support tim Alam Nusantara. Saya juga tidak bisa berdiri sendiri menjalankan ini semua tanpa dukungan dari beliau-beliau yang hebat ini. Yang pertama ada Mr. Wisdan, mungkin ini ya Mr. Wisdan dan Mr. Rizwan paling kasep gitu ya di TK karena semuanya cewek. Ini paling ganteng. Nah, Mr. Wisdan sebagai bagian multimedia. Lalu ada Dr. Mursidin selaku pembina yayasan sekolah kami juga sebagai bagian research dan development kurikulum kami. Lalu ada Mr. Rikza sebagai bagian dari research development innovation juga di sekolah kami. Lalu ada Mr. Rizwan ini Mr. Rizwan sebagai fotografer. Ada juga Dr. Eka, dokter tercinta kami, dokter sekolah kami. Lalu ada Miss Amel yang jadi operator sekarang. Miss Amel sebagai TU dan keuangan plus operator ya, Miss Amel. Operator. Lalu ada Miss Cita juga sebagai psikolog kami. Next deh. Oke, di sini ada filosofi tim kami. Jadi tim kami memiliki filosofi, singkatannya namanya ANCA. Jadi kami punya singkatan ANCA itu adalah Anak Nusantara Cerdas Alami. Gitu. A-nya itu adalah asuh dengan cinta, N-nya niat mendidik karena Allah, lalu C-nya curahkan rasa kasih sayang, A-nya arahkan ke teladan akhlak mulia. Oke, next lagi Teh. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan program semester 1 yang sudah dilakukan kemarin. Jadi di semester 1 kemarin kita sudah melaksanakan parenting dan rapat orang tua. Alhamdulillah untuk di sekolah kami sendiri untuk kegiatan parenting sudah berjalan dengan baik itu offline maupun online. Kalau misalkan offline itu biasanya kami laksanakan 1 semester 1 kali. Kalau untuk online kita merencanakannya itu di 2 bulan sekali. Jadi kalau online-nya itu lebih ke parenting aja untuk upgrade ilmu antara orang tua dan kita juga selaku guru-guru gitu ya, upgrade ilmu. Lalu selain itu kita juga sudah melaksanakan kegiatan home visit.
Jadi guru kelasnya akan dijadwalkan untuk mengunjungi rumah anak-anak supaya guru-gurunya bisa lebih kenal ya dengan anak-anaknya, kondisi rumahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, tinggal di rumah dengan siapa. Jadi guru-guru juga bisa lebih memahami kondisi dan latar belakang anak-anaknya itu seperti apa. Oke, next lagi Teh. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan anak dan manasik haji. Jadi alhamdulillah semester kemarin kami juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Eka, langsung dilakukan di Klinik Pratama Cinta Bunda. Jadi kami sudah bermitra dengan Klinik Pratama Cinta Bunda, langsung dicek oleh Dokter Eka. Itu pengecekannya meliputi satu, pengecekan kulit kepala, yang kedua pengecekan gigi, pengecekan mata, kuku, kulit, dan pemeriksaan tubuh gitu. Lalu manasik haji juga kemarin kita sudah melaksanakannya bareng di Ponyo ya, kemarin di Alamana. Oke, next lagi Teh. Oke, selanjutnya kita ada PMT dan Market Day juga. PMT itu pemberian makan tambahan, ini dilaksanakan 1 semester 1 kali. Lalu ada Market Day juga, kalau Market Day kita 1 tahun 1 kali ya. Next lagi Teh. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah melaksanakan proyek P5. Jadi, untuk di sekolah kita sendiri, P5 itu wajib fokusnya pada proses siswa, gitu. Jangan sampai fokusnya pada proses guru. Nah, jadi kemarin kita waktu P5 ini kita mengadakan proyek namanya EcoFun. Nah, jadi di sini kita menyediakan 3 tempat sampah namanya Little Monster. Tong sampahnya warna kuning, itu sampah plastik, yang biru sampah kertas, yang hijau sampah organik. Jadi anak-anak diberikan penjelasan tentang perbedaan jenis-jenis sampah gitu. Nah, lalu setelah itu anak-anak kita beri tugas untuk boleh jika ada sampah organik di rumahnya boleh dibawa ke sini. Ada sampah plastik, sampah kertas boleh dibawa ke sini. Nanti anak setiap pagi, setiap datang, setiap disambut itu akan guru persilahkan untuk membuang sampah sesuai dengan kategorinya. Akan dibimbing gitu ya, akan diarahkan untuk dikenalkan, diingatkan kembali mana sampah organik, sampah plastik, dan sampah kertas. Nah, nanti si sampah organik ini akan kita kelola dan kita berikan untuk pakan ayam gitu. Karena ayam itu adalah salah satu komposer terbaik untuk pembuatan pupuk gitu. Makanya nanti si sampah organik ini akan kita kasih ke ayam untuk nantinya si sampah ini akan menjadi pupuk bagi tanaman yang ada di sekolah kita. Next Teh. Oke, selanjutnya di sini ada program International Class. Nah, kebetulan ini sudah dilaksanakan di semester 1. Jadi kemarin itu kita mengundang guru dari Tanzania. Namanya Mr. Sam. Nah, Mr. Sam di sini bermain bersama anak-anak sekaligus memperkenalkan bagaimana budaya di Tanzania, ada hewan apa aja di Tanzania, lalu tradisinya Tanzania itu seperti apa gitu. Alhamdulillah kemarin anak-anak sangat antusias. Nah, ini salah satu fotonya anak-anak ketika difoto bersama Mr. Sam. Lalu selanjutnya ada lomba 17 Agustus. Nah, lomba 17 Agustus ini kami melibatkan orang tua dan anak-anak. Jadi mama-mamahnya juga boleh ikut nih kalau 17-an. Jadi menambah kekompakan dan keseruan juga. Oke, next Teh. Nah, selanjutnya kita juga ada program outing class. Nah, kebetulan kemarin alhamdulillah sudah terlaksana. Kita melakukan outing classnya ke Taman Safari Bogor. Sudah terlaksana dengan baik. Next lagi Teh. Nah, yang selanjutnya ada program semester 2. Nah, insya Allah ini akan dilaksanakan dan ada juga yang sudah dilaksanakan. Yang pertama ada parenting dan rapat orang tua. Ini sudah dilaksanakan. Lalu yang keduanya ada rapat PWMG Alam Nusantara. Jadi untuk di Alam Nusantara sendiri kami bekerja sama dengan PWMG untuk melibatkan kami di setiap rapat PWMG. Tujuannya adalah untuk membuka dialog bersama PWMG terkait bagaimana kondisi di orang tua atau apabila ada saran masukan dari orang tua, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Atau misalkan ada kegiatan sekolah nih yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, biasanya nanti kita sharing-sharing juga sama orang tua PWMG supaya lebih bonding gitu antara sekolah dan orang tua. Nah, selanjutnya ini ada Parents Day juga. Nah, Parents Day ini adalah kegiatan yang mengundang salah satu orang tua siswa di setiap kelas untuk menjadi pemateri atau pengisi materi gitu ya di kelasnya. Contohnya seperti kemarin
hasil dari pemeriksaan kesehatan TK Alam itu mayoritas anak-anak itu memiliki masalah pada masalah kesehatan gigi. Kayak misalkan ada karang gigi, gigi bolong, atau plak gitu ya. Nah, itu rata-rata mayoritas anak-anak tuh masalahnya di situ nih. Nah, saya ambil contoh salah satu kelas, itu ada yang orang tuanya itu dokter gigi. Jadi kita panggil beliau ke sini untuk mengajak bermain anak-anak dan memberikan edukasi kepada anak-anak terkait kesehatan gigi gitu. Nah, selain itu di kelas lain juga ada, karena nggak semuanya dokter ya maksudnya. Jadi di kelas lain juga kita memanggil profesi lain, misalkan seperti dokter, polisi, dosen, guru. Nah, itu juga kita panggil di tiap kelasnya. Gitu. Selanjutnya ada acara Father's Day. Jadi Father's Day ini khusus untuk acara bonding antara bapak sama anak. Karena seperti yang kita ketahui ya, Indonesia itu adalah fatherless country ya. Terkenalnya fatherless country, sangat kurang sekali, minim peran dari ayah. Makanya dari itu kita mengadakan kegiatan khusus untuk anak dan ayahnya saja gitu, untuk quality time. Nanti akan kita kasih tantangan, beberapa tantangan per pos-pos gitu. Nah, nanti anak sama ayah itu akan melewati tantangan itu gitu. Jadi seru gitu ya. Itu bonding antara ayah dan anaknya tuh benar-benar kebangun di situ. Nah, selanjutnya ada PMT lagi, pemberian makan tambahan. Lalu ada pemeriksaan kesehatan anak lagi. Jadi kalau di kami itu pemeriksaan kesehatannya 6 bulan sekali. Lalu ada tes psikotes tumbuh kembang. Jadi di kita ada juga psikotes, tapi ini psikotesnya bukan psikotes minat bakat ya. Psikotesnya bukan psikotes minat bakat, tapi psikotes tumbuh kembang. Jadi nanti oleh psikolog itu akan kelihatan apakah anak ini motoriknya sudah matang atau belum, sudah sesuai usianya atau belum, sensoriknya bagaimana, apakah anak ini terdeteksi memiliki kebutuhan khusus atau memiliki masalah nih pada sensorinya, misalkan, atau ada juga contoh anak yang memiliki masalah pada artikulasi linguistiknya, atau ada yang terdeteksi speech delay dan harus memerlukan terapi gitu ya, memerlukan terapi tambahan di luar sekolah. Nah, psikotes ini berfungsi untuk hal tersebut. Jadi memudahkan juga untuk kami selaku sekolah dan guru-guru juga untuk nantinya menstimulasi kebutuhan anaknya. Kira-kira kalau anak ini, misalkan anaknya hiperaktif, berarti butuh kegiatan motorik yang banyak. Nah, nanti gurunya bisa menyesuaikan gitu ya, bagaimana treatment kepada anak yang hiperaktif ini. Gitu. Lalu selanjutnya ada sanlat Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Ramadan tahun ini. Oke, next deh. Nah, selanjutnya ada puncak P5. Jadi P5 kita ini puncaknya di semester ini kita akan mengadakan gelar karya fashion show. Jadi nanti fashion show-nya itu dari barang bekas, membuat baju fashion show dari barang bekas. Temanya Aku Cinta Bumi. Ini linear ya, masih satu lingkup, satu project dengan project Ecofun tadi. Kalau yang sampah organiknya untuk pakan ayam, untuk pupuk, kalau yang sampah plastiknya kita gunakan untuk kegiatan ini, untuk gelar karya fashion show. Jadi ini semuanya whole prosesnya itu anak-anak itu tahu gitu dan berkontribusi, kalau yang organik tuh jadi ini, kalau yang sampah plastik tuh bisa kita gunakan loh buat ini gitu. Lalu ada perpisahan kelas B dan pentas seni. Nah, sebetulnya ini nggak wajib ya, cuman karena mayoritas orang tua pengen ada perpisahan, makanya kita adakan perpisahan dan pentas seni. Lalu ada outing class juga, insya Allah nanti kita akan ada satu kali lagi outing class, akan dilaksanakannya ke Dispusipda Kota Bandung. Next deh. Nah, selanjutnya ini adalah program atau prestasi terbaik dari sekolah kami. Yang pertama, kami punya Project Ecofun. Karena kami adalah sekolah alam, jadi sudah sewajibnya bagi kita untuk merepresentasikan semua program, esensinya itu kalau bisa kembali ke alam gitu ya, karena alirannya naturalis. Nah, jadi Project Ecofun ini salah satu dokumentasinya adalah nanti anak-anak tadi kan sudah diajarkan untuk memilah sampah ya, organik, plastik, dan kertas. Nah, untuk sampah organiknya nanti dikasih jadi pakan ayam, jadi pupuk. Nah, pupuknya itu nanti digunakan untuk anak-anak menanam kangkung. Jadi kita ada kegiatan anak-anak menanam kangkung, karena kita punya mini garden juga di mini zoo kebetulan. Jadi nanti anak-anak menanam kangkung bareng-bareng satu kelas, nanti juga ngasih pupuk. Nah, setelah kangkungnya matang, setelah kangkungnya jadi, nah anak-anak ada kegiatan manen kangkung. Nah, si kangkungnya ini nanti dibekelin ke rumah, dibawa ke rumah sama anak-anak. Jadi nanti ada feedbacknya gitu ya. Feedback dari anak-anak bawa sampah organik itu feedbacknya adalah dapat kangkung gitu. Lalu untuk ayam-ayamnya kita rawat nanti sampai besar. Kalau ayamnya sudah besar,
sudah layak potong, nanti ayamnya kita potong, nanti kita adakan acara ngeliwet per kelas sama orang tuanya. Kan mama-mama seneng ya kalau liliwetan teh gitu. Seneng banget kalau liliwetan teh, apalagi gratis gitu. Nah, nanti ada acara liliwetan sama orang tua. Nah, terus untuk sampah plastiknya yang tadi sudah saya jelaskan juga, nanti plastiknya itu jadi bahan untuk fashion show, gelar karya fashion show itu di semester ini, gitu. Jadi EcoFun ini adalah produk program paket gitu dalam 1 tahun, gitu. Oke, next lagi Teh. Nah, selanjutnya, alhamdulillah sekolah kami juga memiliki program unggulannya, itu adalah kurikulum ANCA, alias kami ANCA ini singkatan tadi ya sudah dijelaskan, Anak Nusantara Cerdas Alami. Nah, aplikasi ini kami buat khusus untuk sekolah kami. Jadi kami sudah memiliki aplikasi sendiri. Ini aplikasi namanya aplikasi tumbuh kembang anak. Nanti di sini itu akan membantu orang tua mengetahui kondisi tumbuh kembang anak secara real time. Gitu, secara real time. Lalu nanti akan terlihat juga data anak sesuai STPPA. Kira-kira di STPPA poin mana nih anak kita tuh belum sesuai dengan usianya, misalkan ada yang belum tercapai. Nah, nanti memudahkan guru juga untuk melihat, oh kalau anak ini itu butuh stimulasinya tuh banyaknya di sini, karena masih kurangnya di sini, gitu. Jadi kurikulum ANCA ini nantinya ke depannya kita akan membuat kurikulum yang sifatnya individualistik. Jadi artinya setiap anak akan memiliki worksheet atau stimulasi yang berbeda. Karena namanya anak-anak kan beda-beda ya, nggak semua anak-anak kurang di motorik, nggak semua anak-anak juga kurang di sensorik, pasti setiap anak itu berbeda. Maka dari itu aplikasi ini kami harap bisa kami gunakan secara maksimal. Yang pertama untuk membantu orang tua juga melihat kondisi anaknya nih per hari ini tuh kayak gimana gitu. Ini salah satu contoh dari dokumentasinya. Nanti di dalamnya itu bukan cuman kembang itu kayak kembang tuh kan kayak motorik misalkan ya, sensorik, tapi ada tumbuhnya juga, kayak lingkar kepala, berat badan, terus status gizinya buruk atau baik atau kurang atau sudah sangat bagus. Nah, itu nanti akan ada di sini gitu. Jadi sesuai dengan gimana? Oh iya, siap. Jadi nanti akan terlihat juga sesuai dari standar kesehatan ini ya, yang di buku pink biasanya KIA ya. Itu ada standar kesehatannya di situ, apakah anaknya stunting atau bagus gitu. Oke. Next Teh. Nah, ini juga program unggulan kami adalah international class yang tadi sudah dijelaskan sedikit. Jadi kita mengundang guru dari Tanzania. Di sini gurunya mengajak bermain anak-anak, mengenalkan budaya di Tanzania seperti apa. Ini fotonya, contohnya adalah waktu pas perpisahan sama anak-anak. Jadi anak-anak bawa oleh-oleh nih, ngasih oleh-oleh buat Mr. Sam gitu, kenang-kenangan buat dibawa pulang ke Tanzania gitu. Nah, terus ini juga salah satu siswa kami yang fasih dalam bahasa Inggris. Jadi dia ditugaskan untuk menyapa gitu ya, menyapa Mr. Sam saat datang. Nah, international class ini sengaja kami buat untuk itu tadi, mempersiapkan anak-anak untuk siap masuk ke dalam masyarakat dan terjun di dunia global. Apalagi saat ini ya, sudah tidak bisa dipungkiri kita kayak apa ya, bahasa Inggris tuh udah kayak second language banget gitu ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh agak sulit. Nah, siapa tahu di kemudian hari anak-anak kita ada yang beasiswa ke luar negeri, atau bahkan misalkan kayak yang sudah ada tuh ikut orang tuanya ke luar negeri gitu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Maka tugas kita sebagai sekolah untuk memfasilitasi hal tersebut agar anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik agar siap untuk terjun ke dunia global. Oke, next Teh. Nah, selanjutnya program terbaik kami juga ada kemarin, alhamdulillah kami sudah mendapatkan juara 1 lomba praktek sholat sebagaimana tingkat Kabupaten Bandung, sebagaimana TK Islam ya Bu. Alhamdulillah tercerminkan kemarin juara 1 lomba praktek sholat. Ini salah satu anak siswa kami dari kelas B. Lalu salah satu program unggulan kami adalah sudah bermitra dengan instansi kesehatan yang mumpuni. Jadi kami sudah bermitra dengan Klinik Pratama Cinta Bunda, dan di sana alhamdulillah sudah ada dokter perawat yang jika misalkan contoh amit-amitnya terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kan namanya anaknya kadang ada yang jatuh, berantem atau apa. Nah, itu biasanya kita langsung bawa ke klinik untuk dicek dan segala macamnya.
Dan ini juga menjadi nilai plus bagi kami agar orang tua lebih percaya untuk menyekolahkan anaknya di sini, karena jika ada kejadian atau hal yang tidak diinginkan bisa langsung ditindak gitu. Oke, next lagi Teh. Nah, untuk kesempatan dan peluang lembaga kami, kami berharap sekolah kami bisa menjadi sekolah alam yang unggul selaras dengan tren pendidikan. Artinya kami berharap bisa menjadi sekolah unggul yang bisa terus up to date, mengikuti perkembangan pendidikan saat ini. Kebetulan di TK Alam orang tuanya sekarang banyak yang milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z sekarang kan lagi tren banget tuh, kayak misalkan metode yang Montessori atau Reggio Emilia, terus ada juga yang alam nih. Nah, jadi kita sebagai lembaga harus terus up to date, harus terus upgrade diri untuk mengikuti tren parenting masa kini gitu. Next. Nah, selanjutnya bantuan dan support yang pernah kami terima, yang pertama semuanya juga dari bantuan APBD ya. Kita sudah pernah mendapatkan mebeler, terus AP dalam, AP luar, alat olahraga, dan TIK. Next lagi Teh. Oke, tantangannya nih. Nah, apa tantangan bagi lembaga kami? Jadi bagi lembaga kami itu tantangannya yang pertama, jumlah siswanya over quantity gitu. Jadi melebihi kuota minimal. Jadi kemarin itu Bu, kita sudah menetapkan jumlah minimal siswa, tapi kita lupa tidak menetapkan jumlah maksimal siswa. Pada akhirnya mengakibatkan siswanya over quantity, apalagi yang di tahun ajaran 2023-2024 itu sampai 72. Nah itu tuh mengakibatkan ada salah satu kelas yang satu kelasnya itu 20 siswa, gurunya 1. Nah itu kan sebenarnya kurang ideal ya Bu ya, kurang ideal. Jadi itu adalah tantangan bagi kami, bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Lalu yang kedua, kekurangan SDM. Untuk saat ini kita memang masih belum memiliki guru pendamping di setiap kelas, hanya baru beberapa kelas saja. Jadi itu tantangan bagi kami karena kami ingin memberikan memberikan yang terbaik gitu ya untuk anak-anak. Jadi pengennya sih satu kelas itu ada 2 guru gitu. Lalu yang ketiga, penyegaran dan pembaruan fasilitas. Ya tidak bisa dipungkiri ya, kita di Alam Nusantara juga harus terus selalu menambah dan memperbarui fasilitas yang ada agar dapat memfasilitasi anak, agar anak semakin senang gitu ya untuk sekolah. Nah, lalu yang keempat adalah pelayanan pada orang tua. Nah, berhubung orang tua Alam Nusantara saat ini itu kebanyakannya Gen Z dan milenial, jadi mereka tuh karakternya tuh sangat-sangat kritis gitu ya, sangat-sangat kritis. Jadi ini tantangan bagi kami. Kalau misalkan ada kegiatan atau acara atau apapun itu, yang pertama kita harus memberikan informasinya itu kalau bisa sedikit-dikitnya itu H-2 minggu sebelum acara gitu. Jadi nggak bisa dadakan kayak seminggu atau besoknya, nggak bisa. Jadi minimal itu 2 minggu harus sudah kita kasih tahu. Karena kebanyakannya itu memang dua-duanya tuh bekerja, jadi working parents, entah itu pengusaha atau misalkan PNS segala macam. Jadi pasti kalau misalkan di hari kerja mereka harus ngambil cuti dari jauh-jauh hari. Kalau misalkan di hari libur, kadang mereka tuh udah booking hotel, staycation segala macam liburan. Nah jadi harus dari jauh-jauh hari itu supaya orang tua juga bisa prepare untuk ikut kegiatan itu gitu. Nah terus selain itu orang tua kita juga karena ya tadi ya sangat-sangat kritis. Jadi kalau misalkan ada kegiatan atau apapun, kita tuh harus melaksanakannya dengan sematang mungkin. Harus ada proposalnya yang isinya tuh ada rundown, RAB, konsep acaranya seperti apa, panitianya siapa. Karena kalau misalkan tidak dikonsep dengan matang, biasanya mereka tuh bisa membaca. Karena kan mereka tuh orang yang terbiasa dengan hal yang terorganisir. Mungkin ya ada orang tuanya juga yang biasa pakai IO, pakai WO segala macam. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kurang atau tidak maksimal di situ, biasanya nanti bisa jadi komplain ke sekolah. Next, Teh. Mohon maaf sebelum tanpa mengurangi rasa hormat, karena kita kan seharusnya pakai timekeeper ya. Karena kita banyak membaginya biar tidak terlalu banyak, jadi kita pakai timekeeper. Waktunya 20 menit, sebetulnya untuk TKL sudah habis. Jadi kalau bisa dipercepat karena kasihan kalau lembaga yang lainnya. Mohon maaf ya bisa enggak? Oke. Siap, nggak apa-apa. Ini dikit lagi ya, nggak apa-apa Bu? Boleh? Oke, dikit lagi ya. Nah, lalu solusi dan hasilnya yaitu menetapkan jumlah minimal dan jumlah maksimal siswa. Jadi, yang tadi sudah dijelaskan ya,
Jadi kita jangan sampai lupa untuk menetapkan jumlah maksimal siswanya berapa nih. Kita tuh kesanggupannya berapa, ngelihat dari rasio guru, ruangan, lalu dan ya kesiapan kitanya gitu di situ. Lalu menambah area belajar di kelas outdoor, solusinya jadi kita ini kelasnya ada sentra outdoornya, sentra alam. Nah itu jadi nanti disiapkan di luar, jadi dalam 1 minggu itu pasti diputar gitu. Ada yang belajarnya di outdoor di luar. Lalu yang selanjutnya ada support teacher, jadi kita melakukan penambahan guru. Jadi setiap kelas itu punya support teacher masing-masing gitu. Jadi satu kelas itu rasionya anaknya 15 atau 16, gurunya 2. Oke. Nah, selanjutnya perbaikan dan pembaruan bertahap berdasarkan skala prioritas. Jadi kita melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas itu berdasarkan skala prioritasnya. Karena kan mungkin kalau dibikin list mah banyak banget ya yang pengen kita tambah dan perbaiki. Nah, jadi kita bikin skala prioritas mana dulu nih urgensinya yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan. Tadi yang sudah dijabarkan juga dari waktu kegiatannya harus dari jauh-jauh hari, kegiatannya harus disiapkan dengan matang. Lalu salah satunya juga kita mengadakan CCTV di setiap sudut kelas, di setiap sudut sekolah. Kita adakan CCTV agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua juga bisa melihat kejadiannya secara visual gitu ya. Bisa melihat kejadiannya seperti apa. Next lagi Teh. Nah, kayak ini terakhir ya, harapan dan impian Alam Nusantara. Yang pertama adalah kami berharap kedepannya semakin terus bisa memperbaiki fasilitas dan menambah fasilitas yang sudah ada saat ini. Lalu yang kedua, melakukan perbaikan kurikulum, utamanya pada penggunaan aplikasi tadi, aplikasi tumbuh kembang anak tadi. Kami berharap semoga itu bisa digunakan oleh kami secara maksimal agar dapat memberikan pelayanan kepada orang tua juga secara maksimal. Nah, lalu yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Jadi kita akan terus meningkatkan kualitas SDM mulai dari kemampuan bahasa Inggris, kemampuan manajerial, kemampuan dalam menjadi pimpinan atau pemimpin, seperti itu. Nah, terakhir ada penambahan SDM. Jadi harapan kami ke depannya kami bisa terus menambah SDM karena tidak bisa dipungkiri ya, namanya SDM itu sangat penting, utamanya dalam segi membimbing anak-anak, apalagi kalau misalkan kegiatannya di outdoor, memang yang menjadi kebutuhannya itu adalah SDM yang mumpuni gitu ya, untuk mendampingi anak-anak. Oke, mungkin sekian penyampaian dari TK Alam Nusantara. Mohon dimaafkan ya jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap nggak apa-apa.